Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini saya mau sharing kepada teman-teman bagaimana sih menyusun sebuah latar belakang dengan terstruktur. Jadi mudah-mudahan setelah teman-teman membaca atau menonton video ini, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mudah menyusun sebuah latar belakang yang baik. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Nah, teman-teman pernah enggak sih merasakan seperti hal demikian? Jadi fakta menyusun kalau kita lagi menyusun latar belakang. Jadi pasti pusing ya. Nah, yang biasa kita rasakan sebenarnya kita banyak yang mau kita tulis dalam sebuah tulisan, dalam sebuah penelitian kita. Misalnya di Word banyak sebenarnya yang mau kita tulis. Di kepala itu banyak, tapi susah dituangkan dalam tulisan. Ya, ada enggak sih yang biasa merasakan seperti demikian? Nah, yang kedua, kadang juga kita merasakan bahwa sebenarnya di awal itu kita sudah tersugesti bahwa untuk menyusun sebuah latar belakang itu susah. Jadi untuk memulainya itu yang berat. Kemudian kita juga kadang tidak tahu kita itu memulai menulis itu dari mana, karena kita tidak tahu polanya seperti apa ya. Kemudian seringkali juga kita stuck di tengah jalan, kita sudah di paragraf kedua, paragraf ketiga, kemudian untuk melangkah ke paragraf selanjutnya kita bingung. Ada enggak sih yang seperti demikian? Nah, mungkin ada beberapa yang merasakan ya. Kita stuck di tengah jalan, selanjutnya kita tidak tahu untuk paragraf selanjutnya kita mau menulis apa. Nah, nanti kita lihat, mudah-mudahan setelah teman-teman lihat videonya, mudah-mudahan nanti untuk menyusun latar belakang bisa lebih terstruktur lagi. Nah, misalnya setelah poin A, selanjutnya di paragraf 2 bahas ini, paragraf ketiga bahas ini, dan selanjutnya dan seterusnya ya. Nah, kemudian mengapa sih sebenarnya latar belakang itu menjadi sangat penting dalam sebuah tulisan? Kira-kira kenapa teman-teman? Jadi latar belakang itu menjadi pintu pembaca dalam menilai tulisan kita. Maksudnya seperti apa? Jadi latar belakang itu untuk orang-orang yang membaca penelitian kita, misalnya dosen ataukah penguji ataukah orang lain ya, teman yang membaca penelitian kita, mereka sudah bisa menangkap setelah membaca latar belakang kita, mereka bisa langsung menangkap seberapa penting sih, atau seberapa perlu sih, atau seberapa bermanfaat sih, atau seberapa menariknya penelitian kita. Jadi setelah membaca penelitian kita itu mereka bisa menangkap poin-poin besar ini. Jadi mereka bisa menilai, oh penelitian ini menarik, penelitian ini bagus untuk dilanjutkan. Jadi pembimbing ataukah penguji bisa memberikan poin yang baik untuk proposal kita. Paham ya teman-teman? Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ya, bagaimana sih menyusun sebuah latar belakang yang baik dan terstruktur. Jadi kita sama-sama belajar teman-teman ya. Jadi langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan di paragraf pertama itu, teman-teman memang harus sudah mulai memaparkan urgensi dari topik penelitian yang teman-teman mau angkat. Misalnya kalau teman-teman angkat stuntingnya, kita ambil contoh stunting. Nah, teman-teman bahas stunting itu apa, kemudian masalahnya stunting itu bagaimana, misalnya dampaknya untuk perkembangan anak. Teman-teman perlu paparkan sehingga bagi orang yang membacanya, misalnya pembimbing atau penguji, mereka langsung bisa paham, bisa menarik kesimpulan, bisa ngebahas, oh memang stunting ini perlu menjadi perhatian ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman paparkan urgensi dari penelitiannya teman-teman di awal paragraf, selanjutnya teman-teman lanjut ke fenomena penting. Jadi teman-teman perlu menulis fenomena penting dari kasus tersebut. Jadi kalau kita menulis fenomena penting, teman-teman perlu berpola deduktif. Jadi kita mulai dari umum ke khusus. Jadi ada yang namanya piramida terbalik ya, kalau orang-orang kenal.
namanya piramida terbalik. Jadi kita membahas dari umum dulu, kemudian mengkerucut sampai ke khususnya. Jadi kita mulai paparkan bagaimana sih kasus stunting secara global. Nah, untuk memaparkan data kasus stunting secara global, teman-teman itu harus mensitasi dari sumber yang terpercaya ya. Jangan asal-asalan mengambil mensitasi atau mengambil datanya orang. Jadi untuk data global yang perlu biasa teman-teman ambil datanya adalah data dari WHO ataukah data dari CDC. Kemudian setelah teman-teman paparkan dari global, misalnya di Indonesia berada di posisi mana secara global, kemudian teman-teman paparkan lagi kondisi kasus stunting secara nasional. Misalnya data itu bisa teman-teman peroleh dari Riskesdas-kah, dari Profil-kah, ataukah dari SGBI, teman-teman bisa dapat di sana. Kemudian teman-teman setelah paparkan secara nasional, teman-teman bisa peroleh lagi datanya dari secara lokal. Kemudian secara lokal maksudnya dari provinsi ataukah dari kabupatennya ya. Nah, setelah dari provinsi, misalnya kalau teman-teman meneliti data kasus stunting di Sulawesi Barat, berarti yang teman-teman lihat adalah bagaimana kasus stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, teman-teman bisa juga lihat dari data kasus Riskesdas ya. Nah, di situ ada. Jadi di Riskesdas itu teman-teman bisa melihat bagaimana data kasus stunting di Provinsi Sulawesi Barat itu dia menempati urutan keberapa. Jadi kalau tidak salah data kasus stunting untuk di Sulbar itu dia menempati urutan kedua tertinggi setelah NTT. Nah, setelah itu teman-teman mengkerucut lagi. Setelah dari provinsi, kemudian teman-teman mengkerucut lagi ke daerah kabupaten. Nah, di kabupaten itu teman-teman lihat lagi teman-teman mau menelitinya di mana. Misalnya apakah kalau di Sulbar itu kan kalau tidak salah ada 5 kabupaten. Misalnya Kabupaten Mamasa kah, Kabupaten Polman kah, Kabupaten Majene kah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengambil Majene, berarti teman-teman lihat besaran masalahnya di Majene. Majene itu stunting itu dia menempati urutan keberapa. Misalnya kalau tidak salah dia menempati urutan kedua tertinggi setelah Polman, setelah Polewali kalau tidak salah ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, setelah teman-teman paparkan dari provinsi, kabupaten, kemudian teman-teman mengkerucut lagi ke kondisi kasus di lokasi penelitian. Misalnya kalau teman-teman di Majene, setelah paparkan di Majene di kabupaten, teman-teman mau harus paparkan lagi di lokasi penelitiannya teman-teman, misalnya di kecamatan apa, desa apa. Datanya teman-teman bisa dapat di DP2KB ataukah di Dinas Kesehatan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau teman-teman mensitasi atau mengambil sumbernya, tetap teman-teman harus perhatikan sumbernya itu dari mana. Jadi jangan asal-asalan mengambil sumber. Kalau misalnya datanya kalau misalnya datanya dari berita online bisa enggak? Nah, untuk berita online bisa, teman-teman bisa jadikan sebagai teman-teman jadikan sebagai sumber, tetapi dengan catatan teman-teman harus mengambil dari berita online yang terpercaya ya, jangan asal-asalan mengambil berita online. Oke, bisa teman-teman ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke selanjutnya, teman-teman fokuskan area pada area yang mau teman-teman teliti. Misalnya kalau di Kesmas itu kita ada faktor risiko, ada pencegahan, ada dampak, ada diagnostik, ada pengobatan dan sebagainya. Nah, yang teman-teman teliti itu di bagian apanya? Apakah di bagian faktor risikonya ataukah di bagian pencegahannya? Karena kan kita tidak mungkin meneliti semuanya ya. Kemudian melakukan literatur review yang ini tetap ya mengerucut. Jadi teman-teman melakukan literatur review dari faktor risiko kejadian stunting secara umum. Kemudian setelah teman-teman meneliti melihat faktor risiko secara umum, kemudian teman-teman nanti akan lebih mengerucut lagi, akan membahas sebenarnya teman-teman itu yang mau menelitinya di mana. Karena kan kalau misalnya secara umum, misalnya faktor risiko kejadian stunting kan banyak ya, bisa dari anak, bisa dari karakteristik ibunya,
Jadi teman-teman mau meneliti di bagian mananya. Nah, untuk di variabel dependen dan independennya nanti itulah yang teman-teman jelaskan lagi di situ, lebih mengerucut lagi. Jadi kalau tadi secara umum faktor risiko, kemudian mengerucut lagi yang mau teman-teman teliti di bagian apanya. Jadi itulah yang teman-teman lagi kerucutkan. Nah, tadi setelah teman-teman literatur review, nah di situ kan kita temukan gapnya. Nah, gapnya itu kan yang menjadi fokus masalahnya teman-teman, fokus yang teman-teman mau teliti. Disitulah teman-teman dapat dependen dan variabel independennya ya. Nah, setelah teman-teman dapat gapnya, teman-teman lahirlah yang namanya tujuan dari penelitiannya teman-teman. Nah, teman-teman paparkan dari tujuan penelitiannya teman-teman yang teman-teman temukan dari gap yang teman-teman dapatkan dari literatur review ya. Nah, setelah teman-teman paparkan tujuannya, teman-teman kemudian paparkan apa sih perbedaannya penelitiannya teman-teman dengan penelitian sebelumnya. Ini akan di sini muncul state of art-nya ya. Jadi kebaruan dari penelitiannya teman-teman dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, yang penting juga yang teman-teman perlu bahas di sini adalah teman-teman harus paparkan juga karakteristik lokasi penelitian. Nah, inilah pentingnya yang namanya studi pendahuluan. Jadi sebelum kita penelitian menulis sebuah proposal, pasti kita melakukan dulu yang namanya studi pendahuluan. Jadi disitulah teman-teman perlu paparkan kenapa sih teman-teman mengambil lokasi penelitian di lokasi tersebut. Misalnya saya mau mengambil penelitian misalnya di desa A atau di kelurahan A, teman-teman perlu paparkan apa sih karakteristiknya di desa A, kenapa sampai penelitian di situ. Karena kita tidak bisa langsung menceplok saja ya bilang saya mau ambil lokasi penelitian di A, tetapi itu semua harus ada justifikasinya. Teman-teman memilih desa A atau kelurahan A, apa sih alasannya? Pasti akan ditanya pada saat teman-teman nanti lakukan proposal. Misalnya yang menjadi justifikasi misalnya di desa A misalnya lokasi termasuk daerah lokus stunting. Kemudian selain itu dia juga jumlah kasus stuntingnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan desa yang lain. Itu bisa menjadi justifikasi dari lokasi penelitian kita. Nah, selanjutnya di akhir teman-teman yang perlu teman-teman paparkan juga adalah ekspektasi dari hasil penelitian setelah teman-teman lakukan penelitian. Setelah selesai ekspektasinya dari hasil penelitian ini seperti apa sih? Jadi ceritanya adalah kontribusinya. Jadi misalnya kalau teman-teman melakukan penelitian tentang stunting, harapannya misalnya ya, ini contoh saja. Jadi harapannya mudah-mudahan setelah teman-teman lakukan penelitian tentang stunting di desa A, mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk pemerintah sehingga jika misalnya mau dilakukan intervensi penelitiannya teman-teman bisa menjadi masukan atau bisa menjadi dasar dalam penentuan intervensi yang tepat untuk di desa atau di kelurahan tersebut. Oke, bisa teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa sedikit membantu teman-teman dalam menyusun skripsi ya. Oke, jadi itu penjelasan dari saya teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang lagi menyusun skripsi, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Sebelum saya